El Salvador adalah negara yang pernah menyandang gelar sebagai negara paling berbahaya dan mematikan di dunia pada tahun 2015. Tapi kini, negara yang dulunya mendapat julukan ibu kota pembunuhan dunia tersebut telah menjadi salah satu negara teraman di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Alasannya, karena El Salvador berhasil menurunkan angka pembunuhan sebesar 98% sejak tahun 2015. Bagaimana itu bisa dicapai? Ini berkat kebijakan dari seorang pemimpin muda yang berani. Siapakah sosok pemimpin hebat tersebut? Ia adalah Nayib Bukele. Nayib Bukele adalah seorang presiden yang berhasil merubah negaranya, El Salvador, dari negara yang sangat tidak aman di dunia menjadi salah satu negara teraman dari gangguan para gangster. Itu semua dicapai hanya dalam beberapa tahun saja. Angka pembunuhan di El Salvador menurun secara drastis setelah Nayib Bukele menjabat sebagai presiden. Sebelum berkuasa, terdapat sekitar 6.600 kasus pembunuhan setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2022 menurun drastis hingga 495 kasus saja, dan hanya sekitar 200 saja pada tahun 2023. Angka ini sebanding dengan angka kematian di negara-negara Eropa akibat kekerasan. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan Bukele? Taktik Presiden Nayib Bukele untuk menurunkan angka pembunuhan tersebut dilakukan dengan meminta Kongres El Salvador untuk menetapkan keadaan darurat pada tahun 2022 setelah geng jalanan menewaskan 62 orang dalam hitungan jam saja. Keadaan darurat ini memberikan Bukele wewenang khusus untuk menggunakan militer guna menegakkan hukum keselamatan. Keadaan darurat juga memungkinkan polisi menahan tersangka hingga 2 minggu tanpa tuntutan resmi. Hasilnya, lebih dari 83.000 orang telah ditangkap sejak perintah darurat ini diberlakukan. Setelah tertangkap, para anggota geng ini kemudian dimasukkan ke dalam penjara besar dengan pengawasan yang super ketat. Berkat penurunan tingkat kejahatan tersebut, kini El Salvador berhasil meyakinkan para pelancong dan investor internasional menjadikan negara ini sebagai negara wisata yang menarik. Kini, pusat-pusat perkotaan seperti San Salvador dan Santa Ana telah mengalami revitalisasi dengan ruang publik yang lebih aman yang mendorong kegiatan budaya dan rekreasi. Ia juga berhasil menurunkan angka korupsi di El Salvador. Ini dapat dilakukan karena ia membentuk Komisi Internasional Melawan Impunitas di El Salvador untuk memerangi korupsi. Meskipun pada akhirnya komisi ini kemudian dibubarkan. Lalu siapa sebenarnya Bukele? Bukele lahir pada tanggal 24 Juli 1981. Pada tahun 1999, Nayib telah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Escuela Panamericana dan ia sudah menjalankan sebuah perusahaan sejak usia 18 tahun. Karir politik Nayib Bukele dimulai ketika ia terpilih sebagai wali kota Nuevo Cuscatlán pada tahun 2012 sebagai perwakilan koalisi FMLN dan CD.
FMLN atau Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti adalah sebuah partai politik di El Salvador yang sebelumnya merupakan organisasi gerilyawan sayap kiri. Partai ini muncul dari berbagai kelompok gerilya yang berjuang melawan pemerintah El Salvador pada tahun 1980-an. Setelah perjanjian damai pada tahun 1992, FMLN secara resmi menjadi partai politik dan kini menjadi salah satu dari dua partai utama di El Salvador selain Arena. Kemudian pada tahun 2015, ia terpilih sebagai wali kota San Salvador yang mewakili koalisi FMLN dan PSP. Kemudian pada tahun 2019, akhirnya ia memenangkan pemilihan presiden El Salvador. Meskipun sangat populer, Bukele juga menuai kritik terkait dengan gaya pemerintahannya yang dianggap otoriter dan upayanya untuk memperkuat kekuasaan. Namun secara keseluruhan, popularitasnya tetap tinggi di kalangan pendukungnya karena banyak warga El Salvador merasakan perubahan positif dalam hal keamanan dan keberhasilannya dalam mengurangi angka pembunuhan.